So. Halo semua, balik lagi di YouTube channelnya mamanya Jino, Vira Channel. Yeay. So hari ini saya mau bahas tentang pertanyaan dari kamu orang semua setiap saya bikin story. Iya, nanya Mikita kak, tidak ada Mika corona di Korea. Iya, tidak di lockdown ke Korea, kenapa bisa berkeliaran? Sama bantuan apa saja yang saya sudah terima selama zaman corona ini dari pemerintah Korea. Semuanya akan saya bahas di video ini, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol like di bawah. Jangan kurang lupa, saya hitung sampai 5. Aso, ruo, tolu, omba, 5. Bahasa Tolaki itu artinya 1, 2, 3, 4, 5. Kemana sudah subscribe nih di bawah tuh? Sudah mi? Jadi corona di Korea itu awalnya dia masuk sekitar bulan 1 tanggal 27 2020. Waktu itu baru 1-2 orang saja yang kena. Terus selama beberapa hari itu cuman kasus baru itu paling cuma 1-2 kasus baru saja. Sampai pas pertengahan Februari tiba-tiba naik pesawat, seperti pesawat ya terbang. Kasusnya naik pesawat itu waktu itu di daerah Daegu. Tapi pas saat itu anakku juga dia masih sekolah masih dibuka seperti biasa. Sekolah TK playgroup, nah bukan sekolah dasar SMP SMA kuliah, karena pas bulan itu lagi libur musim dingin. Baru pas itu lagi naik-naiknya corona, waktu itu saya masih kerja anakku juga dia masih sekolah. Pokoknya tidak tenang sekali hatiku. Sampai akhirnya bulan Maret sekolahnya Jinuk tutup untuk sementara. Akhirnya saya juga mau tidak mau saya berhenti kerja, karena kalau saya tidak berhenti kerja tidak ada yang jaga anakku. Awal itu saya sempat pedoko. Dalam hatiku saya tidak sangka ini corona yang biasa saya nonton di dalam TV, yang saya lihat cuma di dalam TV, dia datang ke kehidupan nyataku. Saya tidak ampuni itu corona, dia datang ke kehidupanku sampai berpengaruh ke kehidupanku, sampai saya harus berhenti kerja gara-gara corona. Siapa yang bikin itu corona ya? Jadi pas itu awal-awalnya saya sempat mau berpikir kalau saya ingin mudik ke Kendari sama mengungsi ceritanya. Karena pas lagi naik-naiknya corona di Korea, di Kendari, di Indonesia itu belum ada corona. Baru pas itu betul-betul di Korea itu kasus baru per hari sampai ratusan, dia naik terus. Jadi di Korea pas itu toh masuk terus pemberitahuan di HP. Pokoknya mungkin setiap menit itu masuk terus namanya emergency alert, pemberitahuan emergency. Pokoknya setiap ada kasus baru pasti masuk di HP SMS-nya. Dikasih tahu daerah mana yang kena, tempat yang didatangi sama orang yang kena corona itu juga. Pokoknya kita di SMS terus, di SMS jangan lupa pakai masker, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa jaga jarak. Kita dikasih tahu juga tempat di mana saja dia datangi sama itu pasien corona, jadi kita bisa lebih waspada dan menghindari tempat-tempat tersebut. Baru di Korea tuh misal ada pasien baru, dia akan ditanya-tanya kok sudah kemana saja dalam waktu dekat kemarin. Siapa saja yang kau temui, pasti tuh orang-orang akan auto dicari sama pemerintah. Dicari, dihubungi, langsung diperiksa untuk dites corona. Jadi Korea secepat itu, virus ini dia tidak menyebar kemana-mana karena penanganannya secepat itu. Pokoknya tuh bagus sekali tuh SMS emergency alertnya. Udah kasih ingat terus kita jangan lupa cuci tangan, jangan lupa mandi, jangan lupa makan, jangan lupa kau bayar utangmu, hai. Kau malas kah ingat. Pokoknya perhatian sekali kasihan pemerintah. Jadi pas viralnya itu corona di Daegu yang menyebar di Korea, pemerintah cepat sekali gerakannya. Dalam sehari itu dia bisa memeriksa ribuan sampai puluhan ribu orang dalam sehari. Baru pas lagi puncak-puncaknya di Daegu itu, di sana tidak ada yang namanya lockdown, tidak ada yang namanya pembatasan transportasi. Pokoknya semua itu berjalan seperti biasa, tidak ada yang dibatasi. Bahkan orang yang mau masuk dan keluar Daegu itu tetap bisa, karena tidak dilarang. Tapi karena memang dasarnya orang Korea tidak kepatuli, baru damarang aware juga dengan kondisi pada saat itu. Pokoknya pasti tuh hampir semua orang yang saya lihat semua itu pakai masker. Baru di restoran, di tempat fasilitas umum pasti disediakan hand sanitizer. Baru orang Korea dia memang kan individual, tidak terlalu suka berkerumun. Duduk-duduk di deker sambil cari kutu sambil menggibah. Tidak ada orang Korea yang kayak begitu. Jadi kayaknya dengan tidak adanya corona ini,
Orang Korea tetap di individual. Baru orang Korea dia memang sudah terbiasa dipakai masker. Dari dulu sebelum ada corona itu orang Korea rajin pakai masker. Kenapa? Ini sama cerita sedikit. Kamu orang tahu toh Korea sama Cina itu dekat. Baru kamu orang tahu toh rata-rata kita punya barang semua itu made in China. Jadi di Cina itu banyak sekali pabrik-pabrik, yang menghasilkan debu dan polusi yang berterbangan sampai di Korea. Jadi dia itu debunya tuh super halus yang tidak kelihatan mata. Tidak kelihatan mata tapi bikin sesak. Bisa merusak paru-paru. Sebelum ada corona itu di Korea juga selalu ada pemberitahuan kalau misal debu dari Cina ini datang, debunya ke tingkat debunya ini sedang, rendah atau tinggi tuh selalu masuk SMS-nya. Kalau misalnya lagi tinggi kita dikasih tahu untuk jangan lupa pakai masker dan mengurangi aktivitas di luar. Karena memang tuh kalau lagi tinggi-tingginya itu debu bisa sampai di luar tuh gelap sekali padahal masih siang tuh kayak subuh. Kalau kau keluar pas debu-debu Cina lagi tinggi-tingginya, kau masuk ke rumah itu taengongom itu penuh dengan debu. Taengongom itu bahasa Kendari, artinya upil. Ini bukan soje, ini borica teh. Back to topic. Akhirnya pas sekitar bulan-bulan Maret April itu benar-benar bulan terberat buat perekonomian Korea. Terutamanya kayak restoran-restoran, pasar. Karena banyak sekali orang yang memilih untuk di dalam rumah daripada jalan keluar rumah dan menghindari kerumunan. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyalurkan bantuan untuk meningkatkan daya jual beli masyarakat dan meningkatkan ekonomi Korea yang sempat turun karena corona. Saya bicara kayak orang pintar. Jadi mau tahu apa saja bantuannya? Check it out. Jadi bantuan corona di Korea itu ada 4. Yang pertama namanya Adong Dolbom Kupon atau bantuan untuk anak-anak. Jadi ini bantuan khusus untuk anak-anak dari umur 0 sampai 7 tahun. Dan bantuan ini dia tidak perlu daftar karena otomatis masuk ke kartu yang namanya Hangbok Card. Ini dia kartunya. Jadi sama cerita sedikit. Jadi di Korea itu kalau kita hamil, biasanya kita itu harus buat yang namanya Hangbok Card atau kartu yang tadi tuh. Ini ada tulisannya green card. Nih green card, Hangbok Card. Jadi dia ini kayak kartu ATM biasa, dibuat di bank kayak biasa. Bisa diisi saldo, bisa dipakai buat bayar-bayar kayak kartu ATM biasa. Cuman bedanya ini kartu dia tuh ada kayak semacam poin. Poin itu bantuan yang dari pemerintah itu. Waktu saya ambil dulu kartu ini biasanya saya pakai buat bayar cek USG, cek kehamilan itu semuanya gratis karena pakai kartu ini. Bayarnya pakai poin yang bantuan pemerintah tadi itu. Sama saya pakai juga buat bayar biaya melahirkan. Kalau waktu itu zamanku 500.000 won kalau saya tidak salah buat melahirkan dan buat check up-nya. 500.000 won itu berarti sekitar 5,3 juta rupiah segitu. Jadi setelah kita melahirkan, kartu ini akan terus terisi poin terus sampai nanti anaknya kita masuk sekolah TK. Poinnya itu dipakai buat bayar TK anak sekolah, buat bayar TK atau playgroup. Pokoknya kartu ini dipakai buat bayar sekolah anak sampai umur 7 tahun. Tapi itu tergantung sekolahnya juga. Kalau sekolah negeri 100% dibayarkan, kalau sekolah swasta tidak full dibayarkan. Kalau kayak Jinuk dia dulu umur 1 tahun dia sekolah swasta, jadi sekolah negeri, jadi 100% pemerintah yang bayar. Sekarang sudah Jinuk pindah sekolah karena sudah 3 tahun dia masuk ke sekolah swasta, jadi 300.000 won dibayarkan pemerintah pakai kartu ini. Biaya tambahan dari orang tua kita yang bayar sendiri 170.000 won atau 1,9 juta rupiah bayar sendiri. Jadi totalnya 300.000 tambah 170.000, 470.000 won, berarti itu berapa semua? 5 juta rupiah, segitu biaya anak TK sekolah. Kembali ke topik bantuan corona. Jadi bantuan corona Adong Dolbom Kupon itu masuk ke kartu ini.
Bantuannya itu sebesar 400.000 won atau sekitar 4,6 juta rupiah. Uangnya itu bukan berupa uang tapi berupa poin yang kayak yang tadi itu berupa poin. Hanya ini dia bisa dipakai buat belanja di mart, buat belanja di buat ke salon juga bisa, bayar rumah sakit juga bisa. Lanjut ke bantuan yang kedua. Bantuan kedua namanya Gyeonggi-do Hwasongchi Kinggeop Jenan Jiwongeum sebesar 600.000 won atau 6,9 juta rupiah. Jadi ini dia bantuan dari provinsi dan kota. Dari provinsi sebesar 100.000 won dan dari kota 200.000 won. Total 300.000 won untuk per satu orang. Ini bantuan untuk seluruh warga provinsi dan kota Hwasong. Provinsi Gyeonggi-do dan kota Hwasong. Waktu itu saya tidak dapat karena saya orang asing. Berhubung di rumahku orang Korea cuma ada dua, yaitu Jinuk dan bapaknya. Jadi yang dapat cuma orang dua. Dorang dapat 600.000 won atau sekitar 6,9 juta rupiah. Sama seperti Adung Dolbem tadi, ini juga dia berupa poin yang tidak bisa diuangkan. Bedanya dia ini tidak otomatis, harus didaftar. Lanjut bantuan yang ketiga, namanya Ginggeop Jenan Jiwongeum. Jadi ini dia bantuan dari negara untuk seluruh warga Korea. Mixmer juga dapat. Untuk satu orang dia dapat 340.000 won. Untuk satu orang dalam satu kartu keluarga. Kalau dua orang dalam satu kartu keluarga dia dapatnya 523.000 won. Kalau kayak kita tiga orang dalam satu kartu keluarga, kita dapat 697.000 won atau sekitar 8 juta rupiah. Terus bantuan yang keempat, ini dia bantuan dari provinsi dan kota yang tadi, yang hanya orang orang Korea yang dapat tapi WNI tidak dapat. Yang bantuan yang kedua, ini yang bantuan kedua tadi Gyeonggi-do Jenan Gibun Sodek. Jadi bantuan yang keempat ini hanya buat Mixmer sama visa itu satunya pokoknya buat visa F6 sama visa apa ya, atau pokoknya ada lagi satu bisa dapat. Tapi tidak semua orang asing. Pokoknya hanya dua visa yang dikasih, hanya dua visa F6, visa Mixed Merit sama visa satu itu saya lupa, pokoknya ada satu. Kemarin tuh awalnya kita sempat marah-marah kenapa hanya orang Korea yang dikasih sementara kita yang Mixed Merit tidak dikasih, sementara kita juga bayar pajak, bayar BPJS semua sama kayak orang Korea. Pada akhirnya kita dikasih juga meskipun terlambat. Jadi total bantuan corona yang keluarga aku dapat, pertama Adong Dolbom kupon 400.000 won, yang kedua 600.000 won, yang ketiga 697.000 won, dan yang keempat 300.000 won. Jadi totalnya 1.997.000 won atau sekitar 23.300.000 rupiah. Banyak tuh. So, menurutku Korea ini terbaik sekali dalam menangani corona ini. Meskipun sampai detik ini corona belum hilang 100%, tetap ada kasus baru meskipun tidak sebanyak awal-awal dulu. Kemarin tahu gitu Korea itu negara cepat alias pali-pali. Jadi dalam menghadapi corona ini pemerintah juga sangat cepat dan tanggap sekali. Oh iya, di video ini saya tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan Korea dengan negara lain, karena video ini saya buat tentang apa yang saya rasakan dan saya alami langsung di sini. Sampai sekarang pun Korea tidak ada lockdown. Pokoknya kita itu tahu diri saja, kalau kita keluar itu pakai masker, pulang ke rumah cuci tangan, mandi kalau perlu, jaga jarak. Pokoknya semoga kasihan ini corona cepat berlalu. Intinya tuh jangan kita kapatuli, jami kita sok-sok kebal begitu. Pokoknya jangan sampai kepala batu teh ini merugikan orang lain. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan patuhi peraturan kesehatan yang sudah ditetapkan sama pemerintah. Jadi sampai di sini saja dulu video singkat ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa kritik dan sarannya komen di bawah ya. Share juga ke teman-teman kamu, like dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.